Hai guys, kembali lagi dengan JJTV. Apa kabar? John Johnson. Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Hari ini saya sangat berbahagia karena saya bertemu dengan salah seorang pelaku asuransi yang sangat luar biasa. Apa luar biasanya? Nanti saya perkenalkan, saya informasikan. Kalau misalnya Anda merasa suka dengan video ini, silakan Anda subscribe, Anda like, Anda share, kemudian Anda ceritakan ke teman-teman Anda. Oke, tidak memperlama waktu, saya perkenalkan Pak Suramin. Halo Selamat Pak Suramin. pagi. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Oh, Pagi yang luar menyenangkan. biasa ya. Biasa, Oke. Saya rasanya kok kepengen manggil Ko Suramin aja ya. Boleh. Ko Suramin. Oke, Ko Suramin. Boleh nggak Joni tanya tentang perjalanannya Ko Suramin? Kira-kira backgroundnya Ko Suramin apa? Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing pagi ini ya. Pagi yang menyenangkan dan cuacanya juga sangat cerah. Teman-teman, saya backgroundnya civil engineer ya. Saya Oh, kuliah di oke. Taiwan, civil engineer S1. Lalu saya kerja di Cilegon. Saya membangun pabrik baja sekitar 3 tahun lebih. Konstruksi gitu ya? Konstruksi, Oke. jadi Mm-mm. bangun pabrik baja, insinyur lapangan lah. Oh, oke. Tenaga insinyur sipil Iya, gitu sipil. ya. Terus kemudian gimana ceritanya kok bisa akhirnya bergabung dengan Prudential, Pak? Setelah dari kerjaan saya di Cilegon, saya coba mengadu nasib merantau ke Surabaya, Mm-mm. menjual bahan bangunan obat beton, obat Oh, kimia obatnya beton. beton. Oke. Jadi kakak saya itu import dari Switzerland Mm-mm. maupun negara Eropa lainnya, Mm-mm. dan dia agen tunggal, sehingga saya coba-coba karena saya merasa Surabaya, Indonesia Timur itu kan kota terbesar selain Jakarta ya. Oke. Jadi harusnya punya prospek gitu kan. Bangunnya lebih banyak Iya. gitu ya. Jadi Oke. begitu saya ke Surabaya, saya mulai cobalah. Waktu itu modalnya motor gitu, nggak punya apa-apa. Oh, awal mula sama, naik motor. nggak punya. Oke, Saya guys. saya cuman punya uang 900.000 dari gaji saya. Tahun berapa ya? Tahun 85 akhir. Tahun 85 ya, kurang lebih sekitar mungkin berapa? 50 juta sekarang? Oh enggak, kira-kira ya 10 jutaan. 10 jutaan zaman sekarang. Waktu itu usia berapa? Oh, Itu tahun 85 ya. Ya 25 lah. Saya usia lahir 25 tahun cuma 25. punya uang 10 juta. Ya, saat itu lumayan lah ya. Ya. Lumayan. Oke. Jadi begitu saya ke Surabaya diantar kakak saya dititipkan di rumah temannya di Babatan Pantai Utara. Oh, oke. Ganjaran kan. Mm-mm. Terus saya ditempatin kamar pembantu belakang, Di kamar pembantu, guys. dibersihin gudang. Oke. Dia temen koko saya ini dia jual mainan di Pasar Atom, sehingga oke. gudangnya dibersihin, terus dikasih kipas angin satu. Mm-mm. Saya disuruh tidur di situ. Emangnya kok Suramin hasilnya dari mana? Saya lahir di Sumatera Utara, Padang Sumatera. Sidempuan, sekolahnya SD, SMP, SMA di Medan. Oh, sekolahnya di Ya. Medan. Terus Terus akhirnya kuliahnya ke Taiwan gitu. kuliah di Taiwan, Terus kerja kemudian Jakarta. kerja di Jakarta, balik ke Surabaya. Iya, Karena Surabaya. Koko di Surabaya. Enggak, Jakarta. Oh, di Agen Jakarta. tunggal bahan bangunan, saya ngagenin di. Oh, untuk ngembanginnya di Ya. Surabaya. Ya. Oke. Jadi begitu saya ditempatkan di belakang, saya udah mulai pikir saya harus jalan ini. Kalau enggak, saya kan numpang di rumah orang gitu kan. Nggak Jadi, enak lah ya. Jadi saya coba ikut ke gereja, kan teman saya ini Kristen. Jadi saya Iya. ikut ke gereja, dikenalin orang gereja. Terus ada satu kebetulan mau cari kerja. Oke. Jadi uangnya saya itu saya beliin motor second hand gitu. Uang 900.000, 10 juta itu dibeliin motor semua. Second hand, iya. Dan uang operasionalnya saya minta dari kakak saya. Gitu. Oh, oke. Jadi udah nggak punya modal ini ceritanya. Dan nggak tahu jalan itu, kan mau jalankan bahan bangunan nggak tahu jalan, saya gaji orang gereja yang butuh kerjaan 75.000 sebulan gitu. waktu itu. 75.000. Oke. Terus dia nunjukin aku mau kemana gitu loh, dia mau alamat Oh, mana. jadi berangkatnya sama-sama. jadi kita Oke. bawa brosur, kita keliling-keliling. Oke. Sampai pada waktu itu ada sekali waktu saya belum ketemu orang yang bawa saya keliling-keliling ini, Mm-mm. saya mau ke Porong ceritanya kan.
Kan di Porong sana kurang lebih yang 40 menit, 45 jadi menit. yang saya dulu kerja itu kan kontraktor Taiwan, RSEA, yang Oke. bangun Gempol Pandaan itu loh, jalan tol Jalan Waru, tol. Oh, oke. Waru Gempol itu loh. Jadi mereka punya base camp tuh di Sidoarjo, Porong Di gitu loh. Porong, mau didatengin. Saya mau datangin ke sana, saya Oke. bilang mau ke Jalan Porong. Mm-mm. Padahal saya mau ke Porong. Ke kota Porong Iya, harusnya. ke Porong. Jadi taksinya bawa saya keliling-keliling ke Jalan Porong. Kok nggak ketemu? Keliru. Aku bilang bukan Jalan Porong. Porong dekat Sidoarjo. Iya. Oh, jauh dia bilang. Iya. Akhirnya berangkat juga. Oke. Ya jadi cerita ya. Akhirnya bayarnya waktu itu 25.000 tuh, cukup mahal. Tapi kan nggak tahu jalan waktu itu. Oke. Jadi ya begitulah saya mengawal dari karir di Surabaya itu dengan naik motor, terus waktu itu Delta Plaza sedang bangun-bangunnya gitu loh. Saya juga masih pertama bangun. kali closing bisa jual 6 kaleng bahan silen ya Iya. ke itu kontraktornya Delta Plaza dan dibayar cek 4,5 juta. Wah, besar waktu itu ya. Ya, 4. Jadi saya senang, tapi ceknya mundur 1 bulan gitu loh. Oh, oke. Jadi waktu saya mau gaji nggak punya duit lagi nih karena tunggu sebulan. Iya, iya. Ujung-ujungnya saya minta transfer lagi. Minta tolong Koko dulu. Iya, transfer Oke. marah-marahin terus karena belum apa-apa minta Kok uang minta terus? Iya. Belum ada order minta, dia merasa berat juga kan. Oke. Jadi dari situ jalanin bahan bangunan ternyata pelan-pelan bisa gitu. Oke lah ya. Nah, ya Jalan, hidup. oke. Saya sewa di Prapen, ya kan. Akhirnya dapat income, saya beli pick up gitu loh. Pelan-pelan memang Berapa lama akhirnya bisa dapat pick up? 2 tahun. Woi, berarti cukup kerja keras ini ya, sangat kerja keras. Oke. Dan kita itu waktu itu gajiin sekretaris yang punya mobil Honda Civic. Padahal kita dulunya kan naik motor gitu. Iya, iya. Sampai kita mikir, sekretarisnya naik mobil, bosnya naik motor gitu loh. Kita malu, tapi Malu. ya memang nggak mampu kan. Oke. Terus kita ke pabrik-pabrik, ada pabrik yang punya teman koko suku juga. Dia pikir kita punya mobil, datang ke pabrik rumput kan, wah gede, pabrik besar. Ternyata begitu diantar kita keluar, kita ini naik motor. Dia bilang, kok naik motor kamu ya? Nggak bisa kamu kerja gini, bahaya. Nanti gua kasih tahu Koko suruh beliin mobil gitu. Oh, soalnya supply yang beli itu kenal ya sama Kenal, Koko. kok kamu naik motor? Ya memang begitulah. Sampai kita jual bahan bangunan tuh naik motor ke itu loh, ke Turen loh. Turen Malang itu. Malang, 5 Segitu jam jauh, dari sini. iya. Iya, Naik iya, motor. iya, oke. Perjuangannya guys, 5 jam ditempuh dari Surabaya ke Turen hanya untuk supaya bisa dapat orderan gitu ya, dan orderan tentang bahan bakunya cor-coran. Oke. Jadi nggak gampang ya. Padahal orang tua saya di Medan tuh cukup lumayan gitu loh. Oke. Cukup berada. Kenapa waktu itu kok nggak minta orang tua? Orang tua kan dulu kaya raya, punya kebun karet. Habis itu kontraktor juga di daerah Sumatera. Cuman dia orangnya nggak bisa nyogok-menyogok gitu loh. Oke. Liku-liku, banyak permainan dia nggak suka. Kok akhirnya nggak umur 50 tahun aja papa saya itu sudah pensiun. Oh, Sehingga oke. hartanya dibuat sekolahin anak-anaknya yang 12 orang. Gitu. Habis. Ke Taiwan sekolahin. Kok Habis. Suramin ini satu keluarga 12. 12 bersaudara. Saya nomor 9. Oh, oke. Kok Jadi Suramin- hartanya pun udah hampir habis. Pikirannya kan 6 disekolahkan, nanti yang 6 ini piara Bantu. yang bantu yang 6 ini. ternyata. Akhirnya beban saya ini ditanggung sama kakak saya yang nomor 1, dibantuin lah Oke. sama ipar saya sehingga Oke. saya bisa tamat sekolah Oke. sampai ini. Yang di Taiwan itu ya. Nah, jadi soal bahan bangunan sambil jalan, pas ada temen kakak saya ini jual asuransi ini properti, Oh, asuransi asuransi umum. umum gitu loh. Oke. Di samping dia juga kenal broker asuransi jiwa di Hong Kong gitu loh. Oke. Sehingga tahun 88 ya 89 ya. Saya disuruh ke Jakarta mau di ngajarin cara jual asuransi. Waktu itu diajarin. Pokoknya kalau umur 30 100.000 US ini preminya segini. Oke. Yang pria begini, yang wanita begini. Akhirnya Oke. dia punya ilustrasi di fotokopi karena kan udah mati itu. Cuman programnya itu Iya. UP dan accident udah nggak ada. Oke. Yang lain nggak ada. Waktu itu kau Suramin ke Jakarta tujuannya untuk dapetin income gitu ya?
Enggak, saya kan jalani bahan bangunan. Mm-mm. Kakak saya suruh datang, sini ada asuransi bagus buat oke. bisnis kamu gitu kan. Oke. Nambah lah ya. Oke. Terus saya coba ikut training, habis itu wah gampang kan? Lu masuk asuransi bayar segini, kalau Oke. meninggal dapat segini gitu loh. Oke. Mm-mm. Akhirnya komisinya 30% awalnya dia bilang. Besar lah ya. Iya, 30%-nya besar. Ternyata komisinya bisa 70% gitu loh. Oh, oke. Cuman kita dikasih 30, kakak saya mungkin 40 sama temennya gitu loh. Iya, oke. Akhirnya saya bawa fotokopi, saya mulai jalankan. Saya nggak kenal orang kan di Surabaya. Saya cari teman saya dan kerjasama. Gitu. Jadi akhirnya dapat beberapa nasabah. Itu kan dulu kalau dapat 1.000 US, komisi kita itu langsung bisa potong. Oh, 30%. bisa langsung dapat. 70%-nya store gitu loh. Oke. Kita jualnya bagus. Akhirnya dapat uang, merasakan itu. Wah, langsung dapat 5 juta gitu kan. Wah, kalau dirupiahkan berapa juta gitu kan, buat bisa buat makan apa daripada waktu itu gaji saya cuma 250.000 dari 250 naik ke 5 juta. Apa yang Ko Suramin lakukan sehingga bisa dapat segitu banyak ya? Ya saya prospek. Dulu cerita tahun 89 itu kan waktu itu hanya ada Manulife. Manulife baru berkembang tahun 85. Oke. Jadi sepi banget asuransi ya, kita datangin orang-orang mau langsung orang bayar US, gampang dulu itu. Belum Krismon itu ya. Tapi kantornya di Hong Kong dulu kan. Oh, oke. Akhirnya kita juga masuk. Akhirnya nggak seberapa lama kita udah nggak jalankan. Terus kemudian dari kakak saya ini kenal broker Hong Kong, masukin asuransi Kanada ke Indonesia. Oh, oke. Tahun 92 ya. Jadi akhirnya singkat cerita kita gabung di asuransi dari Kanada ini. Saya kerja hampir 7 tahun sebagai brand manager gitu loh. Oke. Bukan Prudential ya Bukan, waktu itu. Oke. tahun 92 loh ya. Akhirnya tahun 95-96 Prudential mulai masuk. Oh ya. Terus ada teman yang ngajak lihat Prudential, itu kan Prudential Bank Bali dulu itu. Oh iya. Bank Bali Prudential. Jempol ya. Ya akhirnya kita datang kan, kita lihat orang Singapura yang ngajar gitu loh. Dan waktu di perusahaan Kanada ini kita merasa the best company sudah. Oke. Karena memang waktu itu persaingan dan perusahaan kita cukup keren ya. Brand manajernya cukup hebat-hebat dan omsetnya oke. Dan perusahaan ini jalannya cukup cukup bagus gitu loh. Dan kita bangga, dan kita lihat Prudential ini kok gini. Ternyata awalnya kan orang Singapura yang ngurusin Prudential. Ternyata yang diajarin penjualan, nggak recruiting. Sehingga yang ada beberapa agent yang penjualannya bagus tapi nggak diajarin tuh mengembangkan grup gitu kan. Akhirnya orang Singapurnya nggak tahan juga di Indonesia, pulang. Terus gantilah leader-leader Malaysia yang masuk ke sini dan mengembangkan. Nah, saya di perusahaan yang lama 7 tahun, setelah itu saya masuk di perusahaan Amerika. Perusahaan lain lagi. Yang lebih besar lagi. Karena waktu itu kalau di perusahaan Kanada ini income saya sekitar 10 juta gitu loh. Oh, besar juga. Udah besar, 10 juta. Dan saya ditawari jadi karyawan di perusahaan Amerika ini 30 juta gitu loh. Wow. Naik 3 kali lipat ya seneng saya kan. Terus tapi jadi pegawai. Dulu kan 7 tahun kita kan juga jadi agen, jadi manajer yang bebas berbicara, bebas kemanapun. Cuman brand system itu nggak bisa berkembang. Karena kita ini nggak boleh rekrut di luar kota gitu loh. Di luar Surabaya itu nggak boleh. Dan saya bukan orang Surabaya, kenalannya juga sedikit. Waktu itu kan nggak segencar ini, kerja juga apa adanya dulu. Jadi ada 20 cabang pada waktu itu, saya masih peringkat 10 gitu loh. Jadi tengah-tengah lah. Jadi hebat lah ya. Ya lumayan lah. Tapi saya merekrut tim Medan, teman saya di Medan saya rekrut, berkembang pesat. Nomor 1 terus gitu loh. Dan di Dewan Asuransi mereka ngetop terus. Waktu itu mereka ngetop terus di perusahaan Kanada ini. Dan saya nggak dapat apa-apa gitu loh. Grand openingnya pun nggak diundang. Padahal saya
kenalin ke pimpinan ini loh. Dan saya dalam hati saya ya udahlah, saya bekerja sini, saya berbuat baik ke perusahaan saya. Nggak dapat apa-apa juga nggak apa-apa. Gitu. Pikiranku begitu. Mesti punya positive thinking, Iya. Mas. Meskipun diawali dengan tidak ada asuransi sama sekali, itu bukan sebuah alasan, beliau tetap berhasil dan berusaha terus. Kemudian pernah mengenalkan orang dan orangnya berhasil pun tidak mendapatkan apa-apa. Lihat nanti apa yang kita bisa ikuti seterusnya. Kemudian kok bisa akhirnya kan saya merasa udahlah, ada saya di sini aja, saya coba merekrut, saya coba mengembangkan. Tapi berhubung waktu berjalan terus, yang headhunter dari perusahaan lain itu datang terus ke saya dan mereka tahu saya setia sama perusahaan ini 7 tahun. Dan saya cukup positif dan apa. Saya di interview. Ya karena di interview saya ya berani aja di interview karena kan coba mana tahu saya diterima. Ternyata saya mau diterima jadi AVP, Assistant Vice President. Lebih tinggi lagi. Gajinya 30 juta. Habis itu saya pegang Jawa Tengah, Indonesia Timur gitu loh. Ya seneng saya kan. Dan ternyata perusahaan saya yang saya jalankan ini preminya murah, tapi dikit-dikit ekstra premi gitu loh. Naik. Maksudnya... Jadi dia apa? Preminya nggak mahal, dia punya untuk pembayaran premi nasabah. Tapi urusan dikit-dikit kena ekstra premi. Jadi dikenain ekstra premi. Nggak fair. Sehingga pernah saya punya leader ada masukin 6 case itu di ekstra premi kan sama mereka. Saya kan bilang kenapa begini, masa ada case yang 6 nasabah ekstra premi. Semua, kan? Akhirnya saya bilang kalau gini caranya saya nggak bisa jalan udah. Saya mau mundur aja dari perusahaan ini. Begitu dengar saya mau mundur, itu 6 case itu malah jadi standar gitu loh. Wah, gue bilang ini nggak benar sudah. Akhirnya saya putuskan mundur aja deh. Daripada gini-gini terus, saya pindah ke perusahaan Amerika ini dengan gaji 30 juta. Begitu masuk, baru tahu di sana itu kayak pabrik gitu loh. Luar biasa di sana itu, karena itu perusahaan kan yang pertama masuk Indonesia sejak tahun 75. Wah ini masuk kandang macan ini, orang hebat-hebat semua di sini, orang ngetop semua. Dan rekrutnya luar biasa, trainingnya luar biasa. Wah, kayak pabrik lah pokoknya, bahan masuk diolah gitu loh, orang masuk diolah kan. Tapi saya punya jiwa itu udah entrepreneur gitu loh, pengusaha. Udah nggak bisa jadi profesional. Terus terang saya cukup berkembang ya, waktu itu saya pegang Jawa Tengah, Indonesia Timur. Dan yang rekrut saya ini, dia yang rekrut, tapi ternyata 3 bulan setelahnya dia pindah. Si bos ini pindah ke Malaysia jadi direkturnya di situ. Waduh, terus ganti lagi orang lain, caranya udah beda lagi. Jadi saya melakukan apa yang harus dilakukan terus di Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya pegang sampai Indonesia Timur ya, sampai Irian, sampai Kalimantan, Bali, Sulawesi, Manado. Kita udah ke sana semua. Cukup bagus sih. Pada waktu itu perusahaan juga mulai rekrut orang lain taruh di Surabaya untuk bersaing sama saya. Saya sih nggak masalah ya. Cuman pada waktu yang bersamaan saya didatangin leadernya Prudential. Kan kenal sama adik saya, adik saya kan kerja di multi level. Iparnya kenal sama adik saya, jadi ngomong-ngomong dia bilang kakak saya juga di asuransi gitu kan. Akhirnya dikenalin. Dan yang ditawarkan itu sangat menarik dan yang saya mimpikan selama ini. Pertama, perusahaan ini agency system, boleh merekrut dimanapun. Dimana saya sebelumnya kan nggak boleh. Dan Anda boleh membangun bisnis sebesar mungkin, itu akhirnya nanti bisa diturunkan, diwariskan ke anak-anak Anda untuk dilanjutkan. Itu yang kita mimpi-mimpikan selama ini. Terus bebas waktu, ya kan? Bebas melakukan di seluruh kota di Indonesia. Income bisa berkali lipat. Dan saya dengar-dengar yang mau rekrut saya ini income-nya udah 1 M waktu itu per bulan. Tahun berapa itu? Tahun 2000.
tahun 2000 guys, income-nya 1 miliar. Entah sekarang berapa. Tahun 2000, 19 tahun yang lalu income 1 miliar. Oke. Berhubung saya bekerja di perusahaan Amerika yang terbesar sebagai direktur, ya dia anggap saya mampu lah di bidang ini, dan saya dikasih kebebasan untuk membangun sebesar-besarnya. Oke. Membawa orang ke dia. Dulu kan mau pindah itu kan tinggal pindah. Oke. Nggak pakai. Oke. Tinggal pindah, nggak pakai tunggu berapa bulan gitu loh. Nggak pakai syarat-syarat itu. Nggak ada. Jadi akhirnya kita rekrut orang banyak, dan teman-teman saya itu juga banyak yang orang sudah lama di bisnis asuransi jiwa ini. Oke. Sehingga mereka juga tertarik yang namanya agency system. Dulu kan semua brand system, nggak ada. Prudential ini yang pertama agency system. Sehingga kita sangat tertarik, bisa bangun di mana-mana, produknya bagus, off-ridingnya juga angkanya cukup bagus. Fair lah ya. Terus produknya itu beda. Orang lain masih endowment, masih whole life. Sedangkan ini unit link. Unit link artinya kan diinvestasikan dan pendapatannya bisa besar. Pengembaliannya besar buat nasabah gitu loh. Meskipun awal mula itu kontradiktif ya, ya. Tidak disukai gitu ya. Maksudnya itu kan investasi bisa rugi, bisa untung juga kan. Tapi kan kita selalu mikir bisa untung gitu loh. Yang diproyeksikan itu kan angka bagus. Oke lah, akhirnya income bagus, karirnya bagus, ya kan. Terus ini perusahaan ini mengedepankan orang-orang jadi sukses luar biasa, ya kan. Kalau brand system kan semua perusahaan yang atur. Oke. Jadi income itu juga nggak bisa gede-gede banget. Nggak bisa. Karena kan apa ya, produknya juga biasa-biasa. Di samping juga kalau brand system kan nggak boleh rekrut tempat lain. Sedangkan ini boleh rekrut dimanapun. Di luar Surabaya. Jadi saya pernah merasakan nggak boleh merekrut di luar Surabaya, dan saya pernah merasakan dari rekrut nggak dapat apa-apa. Jadi mengakibatkan saya masuk di perusahaan ini, saya rekrutnya di mana-mana. Oke. Sehingga di Jawa Tengah sebagian besar pun orang kita, Jawa Barat juga, Sumatera, Bali sebagian, Sulawesi sebagian besar, dan mereka berkembang semua gitu loh. Sebenarnya saya juga bukan orang sangat pinter atau terlalu rajin juga enggak. Cuma awalnya biasa aja ya. Saya ngajak, dan yang saya ajak kebanyakan entrepreneur. Mereka yang mau maju, mereka yang mau besar. Sehingga mereka merekrut. Dan ternyata orang yang direkrut itu juga bisa jalan gitu loh. Terus kenapa kok akhirnya Suramin memutuskan ya sudah Prudential selain brand system, agency system bisa ngerekrut. Apa sih yang Suramin lihat dari Prudential? Ya feelingnya beda. Dan begitu ini perusahaan beda banget ya. Kan kita juga sudah banyak asam garam di lapangan ya, pengalaman yang nggak enak ya. Ya jadi kalau kita banyak melakukan, kita terhadap sesuatu yang bagus itu pasti feelingnya masuk gitu loh. Jadi kita kalau orang nggak pengalaman, ada sesuatu yang disodorin juga curiga. Ini benar nggak nih? Nipu nggak ini? Bohong nggak ini? Kan gitu. Jadi punya. Jadi kita nih saya feeling ini perusahaan ini memang beda dan saya oke gitu loh. Sehingga saya coba jalankan. Ternyata perusahaan ini dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa luar biasa. Dan perusahaan ini muncul setelah saya udah berkarir jadi broker, jadi brand manager, jadi pegawai. Saya udah mengalami itu. Sehingga perusahaan ini tahun 95 baru muncul. Jadi saya merasakan ini beda. Jadi kita lakukanlah recruiting dan ternyata hasilnya beda. Setelah 5 tahun, 10 tahun, ternyata di Indonesia yang berkarir di asuransi jiwa, di Prudential lah orangnya yang income-nya paling tinggi semua. Gitu. Berarti Suramin ini orang pertama pionir di Prudential? Bukan juga. Di Surabaya? Sebelumnya sudah ada beberapa? Ada gitu loh, ada beberapa leader-leader sudah di depan saya. Cuma yang Suramin ini yang
Berkembang. Banyak juga yang berkembang, bukan saya aja, teman-teman yang sebelum dari saya juga berkembang. Oke. Cuman ada yang berkembangnya jualannya bagus, sehingga sering dapat trip jalan-jalan. Ada yang jago jualan tapi dia mengembangkan timnya juga bagus gitu loh. Oke. Jadi ada dua ya. Selain jualan dapat income, juga merekrut juga tetap dapat income. Betul. Coach Suramin, kira-kira apa yang Coach Suramin sudah dapatkan setelah Coach Suramin bergabung di Prudential? Ya, sebelumnya rumah cuma satu, itu juga nyicil-nyicil, ya kan, pas-pasan gitu loh. Setelah masuk di Prudential, kita bisa miliki apa yang sebelumnya kita nggak bisa, seperti ruko, kayak ini kan 2 ruko ya. Terus bisa beli rumah di luar negeri, karena istri saya kan orang Taiwan. Jadi dulunya juga pulang ke Taiwan, numpang rumah kakak, sekarang nggak usah. Nggak enak lah ya numpang. Jadi sekarang punya rumah sendiri. Kalau kita di sini ya rumahnya kosong gitu loh. Masih ingat yang dulu pertama kali rumah yang di gudang itu, yang di... Masih ingat. Itu kan kita numpang di rumah orang, ya kan. Sering kok saya masih beli mainan apa buat orang-orang lain lah. Jadi sekedar apa? Ucapan terima kasih ya. Sering saya masih. Coach Suramin, tadi saya sempat lihat ada figura, boleh diceritain apa toh yang Coach Suramin sempat ini ya? Iya. Ini maksudnya gimana ini? Ini kan karena Prudential kan kita mampu secara finansial ya. Dulunya kita kalau makan sama saudara-saudara kita nebeng. Kita kan nggak berani berbicara, ikut makan. Tapi sejak di Prudential malah komandannya jadi kita yang gantian gitu loh. Sehingga kita itu bisalah, kan saudara saya kan keluarga besar ya. Di samping orang tua 12 saya juga. 12 orang tadi ya, 12 keluarga ya. 12 saudara, terus Pak Cik, Mak Cik saya semua itu juga anaknya belasan-belasan gitu loh. Jadi kalau ketemu pasti paling nggak 5 meja gitu kan. Ngumpul 50 orang, Kalau sekali ketemu mesti makan, sama orang Chinese kan makan dulu kan. Terus kumpul, makan, saya bisa ikut membiayai kadang gitu loh. Jadi harga diri itu ya beda lah daripada dulu kan nebeng. Kalau yang sekarang ini, ini pengalamannya gimana? Ini pengalaman yang tak terlupakan, karena papa saya waktu tahun 2012 itu umurnya sudah 91 gitu loh. Udah anak jadi kerja. kalau selama ketemu papa saya kan suka apa ya, makan enak dan kumpul-kumpul ngobrol gitu loh. Jadi asal ketemu saya ada dengan beliau, saya pasti ajak dia makan yang enak, yang apa, ya kan. Dan kita kan waktu itu kayak kejar setoran gitu loh, kejar waktu gitu kan. Jadi pernah selain makan-makan juga saya tawarin beliau pada bulan Oktober ya tahun 2012. 2012 Oktober. Saya tawarin, nanti awal tahun kita ke Bali ya, semua saudara saya bayarin makan 2013. Ke Bali. Terus dia bilang, yang bener lu, mana ada orang seperti itu, lu jangan asal ngomong loh. Ya udah, kasih gua waktu, nanti gua bookingin kamar bintang 5 hotel ya kan. Terus akomodasinya siap dan tiket pesawat semua dari saya. Wow, jadi luar biasa ya. Saya sih merasa mampu ya waktu itu, karena Prudential aja kan, karena income-nya kan ngalir lancar gitu kan. Nah akhirnya setelah Imlek, mulai waktu mau Imlek aja udah dia tanyain kapan kita berangkat gitu. Imlek 2013 ya, udah ditagih. Udah ditagih. Oke lah, gue bilang 9 hari setelah Imlek kita berangkat. Terus saudara saya bilang, ayo berangkat semua ke Bali, kumpul gitu kan. Saya bayarin, ini. Mana tiket, saya bookingin semua tuh. Orang tua saya nggak pernah naik pesawat kayak Lion Air, nggak mau, Garuda pokoknya dia. Selalu Garuda, Cathay Pacific gitu. Guys, sekali lagi Garuda itu lebih mahal karena bukan pesawat low cost carrier, mahal ya. Kemudian jadi berapa orang waktu itu Coach Suramin? Ya 20 lebih. 20 lebih orang? 25-an. Akhirnya ya jalan-jalan lah ke Bali, itu kan biasalah ke Bali, semua orang juga bisa. Iya. Cuman yang kita dapat tuh momennya gitu loh. Akhirnya ya kita nginep di hotel bintang 5, jalan-jalan ya, happy lah. Suramin semua yang bayar? Iya. Jadi ya kita bangga lah bisa bayarin saudara yang lebih tua dari kita jalan-jalan ya kan. Pasti itu, mereka mau ya, soalnya itu gratis. Kejadiannya tanggal 19 Februari ya. 19 Februari. Pulangnya 25 Februari ya kan. Happy, sudah itu orang tua saya ke Surabaya lihat kantor saya ini segala.
terus tinggal di Surabaya 3 bulan 4 bulan, terus dia ke Hong Kong. Mau ke Taiwan, ke Hong Kong dengan keadaan sehat-sehat loh. Ke Taiwan malah liatin orang yang sakit-sakit, saudara yang sakit. Ya, nyambang ya. Masih liatin ya gitu loh. Jenguk yang sakit, terus habis itu ke Makau jalan-jalan kan, ke Hong Kong gitu. Terus dari Makau ke Hong Kong udah nginep semalam, sorenya makan oyster gitu loh kan. Makan oyster, minum wine gitu kan. Udah minum wine terus ya happy lah dia di Hong Kong jalan-jalan. Besoknya ngobrol-ngobrol sama kakak saya. Ngobrol-ngobrol terus agak semangat dikit, langsung drop kesehatannya, langsung mau pingsan. Akhirnya pingsan gitu, terus panggil ambulan bawa ke rumah sakit. Ternyata dia punya dekat ginjal ada tumor yang pecah. Nggak ketahuan ya. Waktu itu umur 92 ya. Dan dia langsung diinfus darah kan, infus darah, tapi bleeding terus sampai 9-10 kantong itu udah nggak boleh maksimum. Nggak bisa. Akhirnya nggak sampai 24 jam meninggal. Jadi jalan-jalannya tanggal 19 Februari, meninggalnya 20 Agustus 2013. Momen terakhir berarti ini ya? 6 bulan. Jadi pikir-pikir, keponakan saya sampai, waduh hebat ya, kamu bisa ajak keluarga semua kumpul dan foto-foto begini, udah nggak ada lagi. Yang lain-lain kalau mau bikin seperti itu udah nggak bisa karena orang tua udah meninggal, bapak udah meninggal. Iya. Jadi kesempatan ya, ini luar biasa ya. Artinya kita kalau punya kesempatan di Prudential atau di perusahaan bagus seperti ini, jangan sia-siakan. Kita harus menghasilkan sehingga kalau keuangan kita kuat, kita bisa dapat momen yang bagus-bagus dan kita bisa lakukan banyak hal. Karena kalau kita nggak mampu, momen itu sudah lewat, terus kita mampu, udah telat. Nggak ada kesempatan. Jadi kita berbakti sama orang tua itu udah nggak bisa tunggu, harus segera gitu loh. Ya kan, jadi kalau memang urusan finansial, asuransi, ya kan, mau kerja bagus, aman, tenang, punya sistem, perusahaan yang nggak ngawur, inilah perusahaan ini. Karena Prudential ini saya sudah hampir 20 tahun ya. Di Prudential 20 tahun. Ya. Sejak tahun 2000 kan, ini kan 2019. Iya. Jadi kalau perusahaan ini sudah nomor 1 belasan tahun, setiap tahun untungnya 5 triliun sampai 6 triliun. Tentu dia akan melakukan segala hal untuk nomor 1 lagi gitu. Tetap mengembangkan. Jadi direktur-direktur ini yang digaji sama pemegang saham pasti melakukan semua upaya untuk perusahaan ini terus berkembang ya. Oke gitu loh. Dalam pengembangan manusia, dalam hal meningkatkan premi, jumlah polis, pelayanan, klaim-klaimnya harus bagus gitu loh. Ini perusahaan. Jadi momen ini momen yang nggak bisa dilupakan ya Pak. Nggak bisa lupakan, ya betul. Jadi ini kesempatan guys, bajunya kembaran loh, luar biasa. Iya, nggak cuma tiket, hotel, makan. Ini ayah ini ya. Iya, ayah. Oke. Terima kasih. Ya. Ko Suramin, boleh nggak cerita apa sih kepuasannya Ko Suramin setelah bergabung di Prudential? Kepuasannya perusahaan ini ya berkomitmen, apa yang dijanjikan pasti dibayarkan gitu loh. Kayak hari ini pembayaran komisi. Hari ini ya. Hari ini tanggal 10 Juli 2019 bayar komisi. Jam 8.15 saja HP udah nyala. Udah ada suara, ada SMS. Income dari Prudential Transfer gitu loh. Selalu selama 19 tahun ya begitu. Nggak pernah telat. Nggak pernah telat. Nggak pernah dikurangi komisinya. Ya karena kan komisi saya ini udah dari orang ke orang dan ribuan, bahkan puluhan ribu. Jadi nggak bisa dihitung gitu loh. Tapi yang jelas naik terus gitu loh. Pernah sih ngalamin penurunan, ya kan. Dan kita tetap stay walaupun ada omset turun pas
ya keadaan kan nggak selalu oke gitu loh. Kondisi ekonomi ya. Kondisi Oke. ekonomi, orang kan agen kan juga orang, leader kan juga orang. Jadi kadang ada yang pindah apa ya kita tetap stay. Kenapa? Oke. Kita percaya perusahaan nomor satu akan melakukan hal-hal nomor satu untuk meningkatkan performanya, ya kan? Oke. Dan hanya orang yang betul-betul siap yang dibangun gitu loh. Sayang banget kita berada di perusahaan nomor satu, tapi kita nggak punya orang untuk dibangun, Oke. ya kan? Saya bangun cukup lumayan ya. Jadi di Sulawesi sampai di di Manado kan jauh. Terus di lebih dari Manado, daerah-daerah kecil saya juga udah lupa nama-namanya. Itu sekarang ini RADD-nya sama ADS yang dibayar perusahaan terus mengembangkan mereka di situ. Sehingga kalau mereka terbangun, kita dapat income, terus biaya kita nggak nanggung. Oke. Ya kan? Tapi waktu Itu itu nggak- konsumen nggak perlu keliling-keliling. Awalnya begitu sih. Oh, awalnya. Oke. Awalnya mesti kita datangin setahun berapa kali untuk membimbing. Tapi saya nggak mau terlalu ngatur gitu loh. Saya mau mereka tuh sadar, ini bisnis kamu sendiri. Sudah Nah, kamu rumah yang tangga harus sendiri. berpikir. Iya. Di sini kan ada RADD, ADS. Ya lakukanlah yang harus dilakukan. Training orang, merekrut, menjual gitu loh. Banyak kok mereka yang setengah jalan terus lemes lagi, kerja lain, kerja ini, kerja itu. Ujung-ujungnya balik lagi ke sini. Oke. Tapi mulai dari awal lagi ya, Coach Ramin? Jadi mereka itu kadang-kadang juga terhasut main multi level, money game segala. Ujung-ujungnya juga nggak jalan, ya kan? Yang benar-benar bisa menghasilkan uang puluhan juta, ratusan juta per bulan dan secara secara konsisten itu ada dan terbukti gitu loh. Di sini udah banyak kok di sini yang sukses, teman-teman kantor lain juga banyak yang sukses. Coach Ramin, saya pernah dengar Coach Ramin punya sekian ratus leader, betul kah? Iya, karena saling merekrut. Tahun 2017 Prudential itu ngeluarin kalau kita sanggup sampai 6 level agency director, kita bisa dapat income-nya gitu loh. Sedangkan saya tuh ada sampai 9 level sudah. 9 level. Jadi yang punyanya Coach Ramin sendiri langsung direct. Iya, jadi direct saya ini cuma 7. Oh, directnya 7. Bahkan teman-teman banyak yang sampai 20, 15 sudah ada. Saya 7 dan itu biasa gitu loh. Oke. Cuman ke bawahnya itu berkembang. Karena mereka sudah menganggap itu bisnis mereka sehingga mereka melakukan banyak hal untuk dikembangkan. Ada berapa agency director yang Coach Ramin punya? Saya pernah print out ya, itu kira-kira 170, itu pun 2 tahun yang lalu. 170 guys, agency director di bawah Pak Suramin itu 2 tahun lalu 2017, entah sekarang berkembang sangat luar biasa. Coach Ramin pernah enggak memikirkan atau terbayang di pikirannya bakal punya seperti sekarang? Nggak pernah. Saya cuma kepengen income saya bangun jangan sampai hilang gitu loh. Kalau banyak perusahaan kan kalau nggak komitmen kan downline-nya bisa diambil sama leader lain gitu. Selama di Prudential saya nggak pernah nemukan seperti itu. Coach Ramin sempat berpikir nggak kalau bakal punya kantor sendiri? Nggak. Terus gimana kok akhirnya mutusin punya kantor? Bikin kantor itu kan awalnya karena saya kan sebagai RADD jadi pegawai. Jadi udah biasa ngurusin orang sama orang gitu dari kantor ke kantor. Begitu saya masuk di Prudential memang saya udah dipercaya langsung bangun di daerah. Saya bangun 10 kantor langsung. Di Makassar, di Bali, di Manado, itu Surabaya. Saya sendiri. Jogja, tapi kebanyakan kantornya sudah saya alihkan ke leader-leader saya untuk mereka take over sebagai pemilik GA. Gitu. Coach Ramin, boleh nggak cerita ke adik-adiknya Coach Ramin yang ada di seluruh Indonesia ini? Cerita ke mereka dong, Coach Ramin. Cerita tentang mereka harus melakukan apa gitu. Sering, karena gini, Prudential ini kan nggak cuman kita yang cerita. Dari leader lain juga sering adakan meeting dan dari RADD, ADS juga sampai ke
Cuma mereka sendiri ya harus melakukan apa yang mau dilakukan. Kebanyakan kan mau enak saja. Terus hasilnya jelek, mau nyalakan perusahaan, nyalakan produk gitu. Padahal mereka yang kurang rajin gitu loh. Nah, kembali lagi ke kita sendiri. Kita sendiri, apa yang kita sudah lakukan. Kenapa kok kita punya hasil tidak fantastis gitu ya. Iya, betul. Coach Ramin, saya tergelitik dengan ini, Coach Ramin. Boleh nggak Coach Ramin cerita sedikit tentang ini, Coach Ramin? Oh, ini. Apa ini maksudnya ini? Ini adalah penghargaan dari dari pimpinan di London ya, Prudential. Oke. Pada waktu itu ada 30 leader yang terpilih untuk berangkat ke London untuk lihat 30 itu seluruh Indonesia. ya seluruh Indonesia. Jadi salah satu saya gitu loh, Oke. yang membangun Prudential itu. Jadi 30 itu ya dapat sertifikat seperti ini. Dan ini hanya 30 orang di antara 250.000 agent. Iya, betul. Oh, apa yang Coach Ramin lakukan sehingga Coach Ramin dapat sertifikat ini? Certificate of recognition. Leader-leader yang terpilih itu kan yang nilai kan perusahaan gitu. Ya saya sih melakukan prinsip saya kepengen leader-leader saya itu jauh lebih besar dari saya. Dan sudah ada yang lebih besar? Banyak. Oh, banyak? Jauh lebih besar dari saya dan jauh lebih kaya dari saya. Itu prinsipnya kita bangun agensi. Kita nggak boleh berpikir kamu harus di bawah saya selalu. Kamu harus di bawah pengaturan saya. Ya kan? Kalau saya nggak. Saya ngatur kamu supaya kamu bisa ngatur sendiri. Setelah itu kamu mesti melakukan apa yang kamu suka lakukan supaya kamu jauh lebih besar dari saya. Karena ada orang yang punya keahlian ini dia kembangkan gitu ya. Jadi ada yang malah suka selling ya, silakan selling. Ada leader kita juga, leader kita suaminya itu malah nggak pernah rekrut, suaminya jadi agennya kan, terus bikin buku dan terkenal gitu loh. Jadi masing-masing punya talenta. Ada yang ilmunya karena dari MDRT sering prestasi sehingga menghasilkan ilmu yang banyak dan dia juga ngajar gitu loh, training kelas itu ya harus bayar. Saya aja training juga bayar gitu loh. Masih sampai sekarang masih belajar terus. Harus belajar. Padahal kan Coach Ramin orang yang sudah sangat boleh dibilang ngelontok, apal. Ya ilmu kan nggak ada habisnya. Ilmu finansial kan harus kita belajar terus karena ilmu keuangan tuh penting sekali ya zaman sekarang. Jadi agen itu kan udah nggak bisa asal-asalan sekarang, harus memiliki banyak ilmu sehingga kalau bicara apa aja bisa masuk. Coach Ramin boleh nggak cerita kenapa sih seorang agen itu bisa bertahan? Kenapa Coach Ramin? Agen itu bisa bertahan karena paling tidak kan dia walaupun masih agent, dia kan melihat banyak leader-leader yang sukses, yang seperti ada yang masuk baru kerja 2 tahun, 3 tahun, tapi kan dia melihat kita ini yang udah lama-lama seperti ini gitu loh, menghasilkan, punya mobil bagus, punya rumah yang nyaman, punya kantor sendiri yang nyaman, ya kan, contoh, semua orang kan melihat contohnya itu loh. Terus anak-anak saya juga saya ajak ke sini, gabung, ikut training gitu loh, dan saya punya anak juga ada yang sekolah ke luar negeri. Itu ya, hasil dari Prudential semua. Bisa bawa seluruh keluarga, sekian puluh orang jalan-jalan ke Bali, naik Garuda, dibiayai bintang 5, semua makan dari Coach Ramin, bisa sekolahkan anak ke luar negeri. Kemudian kalau jalan-jalan udah sering ya. Oh, ikut Prudential hampir 20 tahun ya. Jadi ke Eropa ya belasan kali lah. Amerika beberapa kali gitu ya. Asia udah bolak-balik lah. Benua mana yang belum Coach Ramin? Afrika juga udah. Afrika juga sudah. Amerika sudah. Coach Ramin boleh nggak kasih saran kepada agent-agent yang mau bergabung atau agent-agent yang masih awal bergabung, apa yang harus mereka lakukan Coach Ramin? Tentu sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir dulu pekerjaan itu bernilai nggak untuk kamu habisin energi, habisin waktu, ya kan? Ada contoh keberhasilan nggak di situ? Gitu. Terus Anda disupport apa sehingga Anda itu bisa jadi berhasil? Anda perlu mikirkan itu. Jadi kalau Anda masuk di Prudential, dari leader Anda sampai leader Anda itu pasti ada upline-nya lagi tuh.
itu semua begitu menginginkan Anda berhasil. Begitu menginginkan dan support. Belum lagi Prudential menggaji direktur, menggaji manajer untuk bantu Anda jadi berhasil tanpa biaya. Ya kan? Kalau Anda di Prudential, ujian AAJI itu dibayar Prudential loh. Kecuali Anda nggak lulus. Coba Anda di perusahaan asuransi lain. Leadernya harus setor dulu. 225 atau berapa itu. Harus setor, umpamanya dia masukin 5 agent leader itu untuk AAJI ya, ujian AAJI, license untuk supaya bisa jual produknya kan. Kalau 5-nya gagal, nggak lulus, maksudnya itu kalau itu calon agentnya udah masuk, ternyata nggak menghasilkan apa-apa, dia harus nanggung itu 1 juta lebih. Gitu loh. Dan bayar dulu, kita nggak perlu bayar. Jadi kadang kita sendiri nggak ngerti. Kita ini sangat disayang di sini. Begitu kita interview teman-teman yang sudah dari perusahaan lain, ternyata mereka kalau ujian AJ harus store uang dulu. Begitu agennya nggak berhasil, mereka udah habis uang, mereka udah ketakutan rekrut. Karena kan harus bayar dulu. Ya kan, apalagi kalau income-nya masih pas-pasan, leader tuh nggak mau bayar lagi. Udah. Jadi tersendat rekrutnya. Kalau Prudential kan, wah habis-habisan aja rekrut dibayarin. Iya kan? Kecuali nggak lulus, ya harus bayar lagi gitu loh. Ya. Coach Suramin, apa sih harapannya? Ini pertanyaan terakhir. Harapannya Coach Suramin terhadap Prudential, terhadap agent-agent apa nih? Prudential ini kan seperti saya yang percayai. Selama ini kan berjalan dengan lancar. Tapi dalam 3-4 bulan ini, Prudential ini gebrakan lagi. Kan seperti saya ngomong, ini perusahaan nomor 1, dia pasti melakukan segala hal untuk menjadi nomor 1 lagi gitu loh. Ternyata kan berapa bulan ini kan keluarin produk yang luar biasa, PPH Plus. Ya kan? Dan ini produk yang udah terbaik di pasar gitu loh. Karena kita punya 2,5 juta nasabah. Kita berhasil negosiasi dengan asuransi untuk kita mau jual produk yang bagus dan murah ini, dan si reasuransinya mau terima karena kita punya 2,5 juta nasabah dan kita punya 200.000 lebih agen. Nah, otomatis ini kan bisnis yang menggiurkan. Sehingga bagi mereka yang walaupun udah agak sakit, udah kena kanker, yang punya polis di Prudential ya, itu malah ditawarin untuk upgrade polisnya itu loh. Dan sehingga biaya perawatannya udah nggak seperti dulu ada limit-limitnya. Sekarang nih on bill gitu loh. Memang Prudential selalu mementingkan kebutuhan nasabah ya. Dia dengerin dan dia memberikan delivering, memberikan supply. Guys, banyak hal yang saya bisa pelajari. Kenapa kok kita harus berhasil di Prudential? Kenapa kok kita perlu bekerja sesuai dengan apa yang sudah digariskan? Nah, ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa dan sudah terbukti. Pak Suramin memiliki 170 agency director langsung di bawahnya Pak Suramin, dan itu ada di seluruh dunia dan mereka di seluruh Indonesia, dan mereka semua mandiri. Tidak perlu membutuhkan kehadiran Pak Suramin, tetapi mereka bisa bekerja sendiri karena ini mereka berpikir bahwa ini adalah bisnis mereka sendiri. Pak Suramin, Pak Suramin sudah mendapatkan berbagai penghargaan dan ini adalah bukti salah satu di antara 30 agent Prudential yang berprestasi di Indonesia. Dan Pak Suramin berhasil membantu banyak orang, termasuk agency director yang ada di Indonesia ini, bahkan bisa melebihi dari Coach Suramin. Dan Coach Suramin bisa bawa seluruh keluarganya besar, momentum yang tidak bisa dibayar. Kalau misalnya satu kali kita punya kesempatan tetapi orang tua tidak ada. Guys, ini kesempatan baik. Melalui Prudential kita bisa belajar, kita bisa mengembangkan, kita bisa berkarya, dan kita bisa mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Coach Suramin, terima kasih banyak buat kesempatan yang Johnny ya, thank you. Terima kasih untuk Coach Suramin. Ini ada sedikit tapi mohon maaf cuma sedikit, terima kasih, tidak berarti. Semoga bermanfaat ya sharing kita ya. Jadi
Kalau Anda suka, Anda bisa subscribe Ya. channel ini. Ko Suramin punya nomor handphone? Punya Nomor berapa Ko Suramin? 081 081 652 081 652 8881. 8881. Ada channel YouTube? Enggak. Ada Instagram? Enggak. Ada Facebook? Enggak. Guys, meskipun tidak mengikuti media sosial, tetap pun bisa berhasil karena beliau mengawali dan melakukan tugas yang menjadi tugasnya, bukan asal-asalan. Sudah dapat, kadang sesekali udah dapat income 5 juta mulai kendor. Oh iya, betul. Dapat income 10 juta mulai kendor. Betul. Dapat income lebih banyak mulai kendor. Makanya Prudential selalu memberikan inisiatif untuk kita bisa berhasil. Ya. Ko Suramin, terima kasih, Terima kasih, Pak buat kebaikan Ko Suramin, Ya, sama-sama. cerita yang sangat luar biasa menginspirasi. Ya. Semangat pagi, Selamat pagi. bye.